Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Wina. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial dan kita akan mereview materi IPS semester 2 yang sudah dipelajari selama beberapa minggu terakhir. Pada video kali ini kakak akan ditemani dengan rekan kakak yaitu Kak Keisha. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke materinya aja ya. Materi yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam itu terbagi menjadi dua nih. Interaksi makhluk hidup dengan benda mati dan interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup. Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu tidak semuanya menguntungkan, tetapi juga ada yang merugikan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, menghasilkan polusi pabrik, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, apa akibatnya? Bisa mengakibatkan banjir, polusi udara, dan kepunahan. Selanjutnya ada kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu terdiri atas 3 jenis ya, diingat-ingat. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama manusia yang harus terpenuhi. Contohnya adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan primer ini pasti teman-teman sudah punya semua ya, karena ini adalah kebutuhan pokok yang memang harus terpenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang bisa terpenuhi asalkan kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya itu seperti pendidikan, hiburan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini bisa disebut juga dengan kebutuhan yang mewah atau yang bisa terpenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Itu contohnya ada perhiasan dan kendaraan. Selanjutnya, pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Nah, interaksi manusia dan lingkungan itu juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Jadi, mempengaruhi 3 aspek ya, ada aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Oke, materi selanjutnya adalah peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia agar tidak punah, ada beberapa hal nih yang dapat dilakukan. Yang pertama, menghargai warisan nenek moyang dengan cara mau mempelajari suatu warisan budaya. Contohnya seperti berkunjung ke situs-situs budaya atau ke museum. Yang kedua, tetap menghidupkan kembali tradisi-tradisi kebudayaan nenek moyang. Yang ketiga, memelihara warisan budaya nenek moyang, salah satunya dengan memakai sistem desa adat. Nah, ini bisa kalian temui di Bali ya. Dan yang keempat, memperkenalkan warisan kebudayaan kepada masyarakat luas hingga mancanegara. Selanjutnya, permasalahan sosial di masyarakat. Nah, ini adalah beberapa contoh permasalahan sosial yang kita temui di masyarakat, yaitu ada pencemaran lingkungan, fasilitas umum rusak, dan perilaku tidak disiplin. Nah, itu tadi materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kolonialisme dan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini pada abad ke-15, bangsa Indonesia ternyata pernah dijajah oleh bangsa Barat atau bangsa Eropa loh. Nah, masih ingat nggak nih bangsa-bangsa apa saja sih yang menjajah Indonesia itu? Yang pertama, ada bangsa Portugis yang datang pada tahun 1511. Bangsa Portugis ini mendarat di Pantai Tidore, Maluku. Bangsa Barat yang kedua adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang pada tahun 1521 dan mendarat di Pelabuhan Melaka yang terletak di pantai utara Sumatera. Yang ketiga, ada bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda ini datang pada tahun 1596 dan mendarat di Pelabuhan Banten yang terletak di Banten. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mendorong bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan samudra sampai ke Indonesia? Faktor yang pertama ada faktor 3G. Nah, masih pada ingat gak nih? Ada faktor gold, glory, dan gospel. Nah, faktor yang kedua itu karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa saat itu. Dan faktor yang ketiga itu karena ditemukannya kompas. Selanjutnya, kolonialisme bangsa Inggris dan bangsa Belanda di Indonesia. Yang pertama, kolonial Inggris dulu nih. Nah, kolonial Inggris ini dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles sejak tanggal 19 Oktober tahun 1811. Nah, kebijakan-kebijakan apa saja sih yang dibuat? Bidang yang pertama itu bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ilmuwan dari luar negeri untuk berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, itu adanya penemuan bunga bangkai raksasa Rafflesia arnoldi. Nah, ini teman-teman pasti tahu ya bunga yang besar itu. Dan yang ketiga itu adalah penulisan buku History of Java oleh Raffles ini tadi, dan perintisan bangunan Kebun Raya Bogor.
Bidang yang kedua adalah bidang ekonomi. Nah, kebijakan yang pertama itu menghapus kontingenten yang diganti dengan sistem sewa tanah. Kebijakan yang kedua, membuat tanah menjadi milik negara sehingga petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Bidang yang ketiga itu bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Kebijakan yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, badan pengadilan yang dibentuk di tiap karesidenan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Selanjutnya adalah kolonial Belanda. Tadi Inggris, sekarang Belanda. Nah, kolonial Belanda ini pertama-tama dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka tiba di Banten pada tahun 1596. Lalu, pedagang-pedagang Belanda ini membentuk suatu kongsi dagang atau perkumpulan pedagang-pedagang yang disebut dengan VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada 20 Maret 1602. Apa sih tujuan dibentuknya VOC ini? Nah, yang pertama itu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Indonesia. Yang kedua, untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, saat itu kan di Indonesia itu bentuknya ada banyak kerajaan ya, dan VOC ini pengen menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, sayangnya pada abad ke-18 itu VOC mengalami kemunduran, sehingga harus diambil alih oleh kerajaan Belanda. Nah, berikut ini ada dua faktor penyebab kenapa sih VOC itu mengalami kemunduran. Nah, faktor yang pertama adalah faktor internal. Nah, saat itu banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi dan sulitnya pengawasan daerah milik VOC yang sangat luas. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, revolusi Prancis itu menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte dan berbagai perlawanan rakyat Indonesia yang membuat tenaga dan keuangan VOC itu makin menipis. Itulah tadi faktor penyebab mengapa VOC mengalami kemunduran. Lalu pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Daniels diangkat menjadi gubernur jenderal. Ia ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, langkah apa saja sih yang dilakukan oleh Daniels ini untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris? Nah, ini nih. Yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dari berbagai suku di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada untuk perlindungan di Anyar dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyar hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Wah, panjang banget ya. Dan yang kelima, membangun berbagai benteng pertahanan. Daniels juga menerapkan beberapa kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, yaitu sistem kerja paksa atau RODI. Yang kedua, mengadakan penyerahan hasil bumi, lalu memaksa rakyat menjual hasil bumi dengan harga yang murah, dan mewajibkan warga Priangan menanam kopi dan menjual tanah. Selanjutnya, ada sistem tanam paksa di Indonesia yang diterapkan pada tahun 1847. Nah, sistem tanam paksa atau yang disebut dengan kultur stelsel ini adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan aturan tertentu. Nah, sistem tanam paksa ini dimulai ketika pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dipimpin oleh Johannes van den Bosch. Tanam paksa dilakukan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Penerapan sistem ini mengalami banyak penyimpangan yang menyebabkan kegagalan panen, wabah penyakit, bencana kelaparan di Cirebon dan Grobogan, bahkan sampai dengan kematian. Tanam paksa banyak mendapatkan aksi penentangan dan kecaman dari berbagai pihak, sehingga Belanda akhirnya menghapus sistem tersebut. Nah, salah satu tokoh Belanda yang mengecam tanam paksa ini adalah Douwes Dekker atau Multatuli. Materi selanjutnya adalah perlawanan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, perlawanan terhadap bangsa Portugis di Aceh. Nah, rakyat Aceh dan Ternate ini melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis karena Portugis yang serakah dan terlalu ikut campur. Nah, perlawanan rakyat Aceh ini dipimpin oleh yang pertama ada Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai dengan 1528. Yang kedua ada Sultan Alauddin Riyad Shah pada tahun 1537 sampai dengan 1568. Dan yang ketiga ada Sultan Iskandar Muda yang melakukan perlawanan pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Selanjutnya, perlawanan terhadap bangsa Portugis di Ternate. Nah, perlawanan rakyat Ternate ini dipimpin oleh yang pertama, ada Sultan Hairun, dan yang kedua, ada Sultan Babullah. Tadi kan sudah perlawanan terhadap bangsa Portugis ya, nah yang kedua ini adalah perlawanan terhadap bangsa Belanda. Perlawanan rakyat terhadap bangsa Belanda ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, siapa saja yang pemimpin yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda ini? Yang pertama, ada Sultan Hasanuddin yang melakukan perlawanan di Makassar. Yang kedua, ada Pangeran Antasari yang melakukan perlawanan di Banjarmasin.
Yang ketiga ada Patimura yang melakukan perlawanan di Maluku. Selanjutnya ada Sisingamangaraja yang melakukan perlawanan di Sumatera Utara. Lalu ada Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan perlawanan di Banten. Ada Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Kemudian ada Silas Papare yang melakukan perlawanan di Papua. Dan yang terakhir ada Jenderal Sudirman. Halo semuanya, perkenalkan aku Kak Keisha dan aku akan melanjutkan materi review IPS mengenai bab 8 dan juga bab 9. Sekarang kita akan review bab 8 dulu ya, mengenai masa pergerakan nasional. Nah, di sini ada beberapa faktor kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama itu, perjuangan kita masih bersifat kedaerahan, di mana saat itu tiap daerah hanya mementingkan perjuangan daerah mereka sendiri. Lalu yang kedua, perlawanan tidak dilakukan dengan serentak, sehingga tidak memberi efek jerak kepada para penjajah. Lalu yang ketiga, Indonesia itu masih terlalu bergantung kepada para pemimpin. Jadi kalau misalnya pemimpinnya ini sudah tertangkap, maka perlawanan dari masyarakatnya itu pun terhenti. Lalu yang keempat, senjata yang kita gunakan itu masih kalah canggih. Contohnya itu kayak Belanda saat itu sudah menggunakan pistol, sedangkan Indonesia itu masih memakai bambu runcing. Dan yang terakhir itu ada politik adu domba atau divide et impera, di mana saat itu masyarakat Indonesia sangat mudah diadu domba oleh para penjajah, sehingga kita itu mudah terpecah belah. Lalu selanjutnya itu ada masa pergerakan nasional, yang mana terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu ada masa awal pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1900, di mana pada masa ini mulai muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Contohnya yang paling pertama itu ada Budi Utomo, lalu dilanjutkan dengan Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan juga Indis Partij atau IT. Lalu masa yang kedua itu ada masa awal radikal, yaitu sekitar tahun 1920 sampai dengan 1927, di mana saat itu organisasi-organisasi di Indonesia ini bersifat radikal dan non-kooperatif, sehingga mereka ini tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya itu ada Perhimpunan Indonesia atau PI, lalu ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan juga Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu yang terakhir itu ada masa moderat, di mana diawali pada tahun 1930. Nah, saat itu organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia itu sangat kooperatif atau mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya itu ada Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan juga Gabungan Politik Indonesia. Nah, lalu di sini ada 2 faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Yang pertama itu ada faktor internal, di mana kenangan kejayaan masa lalu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan Islam itu membuat kita rindu dan ingin bangsa Indonesia itu untuk merdeka. Lalu yang kedua itu rasa senasib yang muncul dikarenakan kesengsaraan rakyat akibat dari perilaku Belanda. Lalu yang ketiga ada lahirnya kaum terpelajar, yang keempat lahirnya kelompok terpelajar Islam, dan yang kelima itu munculnya semangat persamaan derajat para masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk faktor eksternalnya sendiri itu juga ada 5 ya. Yang pertama itu ada perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Contohnya itu seperti di India. Lalu yang kedua juga ada munculnya politik etis dari Belanda. Lalu ada juga Perang Dunia I yang mendorong kaum terpelajar untuk menentukan nasib bangsanya. Lalu yang keempat itu ada perbedaan ideologi yang mendorong rakyat untuk melawan penjajah. Dan yang kelima itu kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, di sini ada juga perkembangan masyarakat Indonesia saat masa pergerakan nasional. Ada 4 bidang nih. Yang pertama itu ada bidang pendidikan, di mana dalam bidang pendidikan ini mulai muncul kaum cendekiawan atau kaum terpelajar yang menjadi pelopor dan pemimpin dari berbagai organisasi pergerakan Indonesia. Contohnya itu seperti tadi ada Budi Utomo. Lalu yang kedua itu ada di bidang ekonomi, di mana muncul upaya untuk menghapus eksploitasi ekonomi asing agar masyarakat Indonesia terbebas dari kemiskinan dan kesengsaraan, serta untuk juga meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada juga bidang politik, di mana muncul banyak organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang saat itu dalam melawan kolonialisme. Dan juga munculnya paham-paham baru ya, contohnya seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan juga Pancasilaisme yang digunakan sebagai ideologi bagi berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Lalu yang keempat itu ada juga bidang sosial budaya, di mana terbentuknya identitas nasional, seperti contohnya penggunaan nama Indonesia yang sebelumnya itu adalah Nusantara. Dan juga adanya upaya dalam melestarikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah. Lalu yang terakhir itu ada juga peristiwa Sumpah Pemuda, di mana di sini ada 2 kejadian. Yang pertama itu ada Kongres Pemuda 1 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Nah, karena Kongres Pemuda 1 ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka dilanjutkan dengan adanya Kongres Pemuda 2 di Jakarta, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1926.
di mana hasil keputusan dari Kongres Pemuda II ini ada 4 nih. Yang pertama, menerimanya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang keempat itu, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Lalu selanjutnya kita akan review bab 9, yaitu mengenai potensi geografis Indonesia bagi masyarakat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui nih, Indonesia itu letaknya sangat strategis kan, di mana secara geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu, secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara atau LU sampai dengan 11 derajat lintang selatan atau LS, dan juga 95 derajat bujur timur atau BT sampai 141 derajat bujur timur atau BT, di mana garis lintang atau latitude itu merupakan garis hayal yang membentuk sumbu horizontal atau mendatar, sedangkan garis bujur atau longitude itu membentuk sumbu vertikal. Lalu selanjutnya itu ada kenampakan alam di Indonesia yang merupakan berbagai bentuk muka bumi yang terjadi di Indonesia secara alamiah ya. Jadi di sini terbagi menjadi dua ya, kenampakan alam, ada kenampakan alam daratan dan juga ada perairan. Di mana daratan sendiri itu merupakan bagian muka bumi yang secara tetap tidak tertutup oleh air. Contohnya itu ada gunung, dataran rendah, dataran tinggi, pantai, tanjung, delta, bukit, dan gurun. Sedangkan untuk perairan itu sendiri merupakan bagian dari muka bumi yang tergenang oleh air. Contohnya itu kayak sungai, danau, laut, samudera, selat, dan sebagainya. Dan perairan itu juga dapat dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada perairan air asin dan juga perairan air tawar. Selanjutnya ada pengaruh letak geografis Indonesia di berbagai aspek nih. Nah, yang pertama ada aspek ekonomi, di mana di sini kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Indonesia di tiap daerah itu berbeda. Contohnya seperti nelayan, yaitu bekerjanya di sekitar perairan pantai, lalu ada juga daerah perkebunan yang biasanya ada di dataran tinggi, lalu juga misalnya kegiatan industri adanya di dataran rendah. Serta Indonesia itu juga kaya akan sumber daya alam karena dua musimnya, dan juga menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu aspek yang kedua itu ada aspek sosial dan budaya, di mana Indonesia itu beragam dan majemuk akan budaya, yang mana ini dapat memperkaya adat-adat di Indonesia, tapi juga dapat memicu konflik ya untuk tiap adat dan budaya itu sendiri. Lalu juga masuknya nilai budaya dan teknologi asing, yang mana itu dapat meningkatkan perkembangan dari negara Indonesia sendiri, namun juga dapat melunturkan budaya Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada aspek komunikasi, di mana komunikasi antar pulau itu meningkat karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, sehingga masyarakat jadi lebih mudah berkomunikasi. Dan yang terakhir itu ada aspek transportasi, di mana transportasi di Indonesia itu beragam ya. Contohnya kalau di daratan ada delman, beca, mobil, sepeda, dan sebagainya. Lalu di perairan itu ada perahu dan juga kapal. Lalu selanjutnya ada kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia nih, ada 9 ya. Yang pertama itu ada pertanian, di mana kegiatannya itu menghasilkan produk pertanian yang dapat dikonsumsi ataupun dijual. Contohnya ada padi, jagung, ubi, palawijaya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada perkebunan, di mana hasil dari tanamannya itu merupakan tanaman keras atau tanaman yang hasilnya itu dapat diambil setelah bertahun-tahun ya. Contohnya itu ada karet, kelapa, teh, tebu, dan juga tembakau. Lalu yang ketiga itu ada peternakan, di mana peternakan ini terbagi menjadi 3 ya. Ada peternakan hewan besar, contohnya seperti sapi, kuda, dan kerbau. Lalu ada peternakan hewan kecil, contohnya seperti kelinci, babi, dan domba. Dan yang terakhir itu ada peternakan hewan unggas, contohnya seperti ayam, burung, dan itik. Dan yang keempat itu ada perikanan, di mana dapat terbagi juga nih menjadi 2, yaitu ada perikanan air tawar, contohnya seperti ikan gurame, ikan nila, ikan bawal, dan lele. Dan juga perikanan air payau, contohnya itu ada ikan bandeng. Selanjutnya itu kegiatan ekonominya ada kehutanan, di mana dilakukan dengan mencegah pengunduan hutan, yaitu dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Di mana dari reboisasi itu kita dapat mendapatkan hasil kayu, kemenyan, dan juga rotan. Dan selanjutnya itu ada pertambangan, di mana kita itu mengolah dan memanfaatkan mineral, contohnya itu seperti emas, minyak bumi, batu bara, nikel, dan juga logam mulia. Lalu selanjutnya ada kegiatan perindustrian, di mana kita itu mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya itu ada kain yang dapat diolah menjadi pakaian, lalu ada kayu yang dapat diolah menjadi kertas, dan juga karet yang dapat diolah menjadi ban. Lalu selanjutnya ada perdagangan, di mana di perdagangan ini merupakan kegiatan jual beli barang ya, antara penjual dan pembeli, yang dapat terbagi menjadi kegiatan ekspor dan impor. Di mana kegiatan ekspor itu kita menjual ke luar negeri, contohnya kayak kita menjual baju ke Amerika. Sedangkan kalau misalnya impor itu, kita membeli barang dari luar negeri, contohnya kita beli barang dari Cina.
Nah, yang terakhir itu ada kegiatan jasa, di mana kita menyediakan jasa, bukan produk atau benda ya. Jadi contohnya itu ada usaha angkutan umum, lalu ada pariwisata, ada juga pendidikan seperti guru, lalu ada juga kedokteran, dan juga ada servis. Lalu yang terakhir nih, ada peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat, di mana kegiatan ekonomi sendiri itu merupakan kegiatan perseorangan, perusahaan, ataupun masyarakat dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan atau jasa. Di mana kegiatan ekonomi sendiri ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada kegiatan produksi, yang merupakan kegiatan menambah kegunaan suatu benda. Lalu yang kedua ada kegiatan konsumsi, yaitu merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat dari suatu benda. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan distribusi, yaitu merupakan tindakan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sekian yang dapat Kak Keisha dan Kak Wina sampaikan mengenai review IPS. Semoga kalian dapat lebih memahami dan lebih mengingat lagi mengenai materi IPS yang telah diajarkan selama 1 semester. Dan sampai jumpa.